Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah menyempatkan untuk hadir di ruangan ini dalam rangka menyelenggarakan sosialisasi tentang bimbingan dan konseling di masyarakat. Oke, sebelum kita mulai acaranya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Gustama. Saya dari kampus STKIP PGRI Bandar Lampung. Yang dimana di sini saya membuat acara dalam sosialisasi ini dengan adanya melengkapi di mana tugas-tugas yang diberikan dari dosen-dosen kami. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa sih itu yang dimaksud dari bimbingan dan konseling di masyarakat. Jadi bimbingan dan konseling di masyarakat itu tersebut adalah bimbingan konseling. Bimbingan itu adalah suatu bimbingan yang dimana untuk membimbing masyarakat dalam masalah-masalahnya. Dan konseling adalah memahami, mempelajari, dan memberi solusi dalam permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, itu penjelasan apa yang dimaksud dari bimbingan dan konseling. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari materi tentang sosialisasi pada hari ini yang berjudul meningkatkan tali persaudaraan di lingkup masyarakat. Oke, sebelum saya jelaskan, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak sekalian, apakah udah ada yang mengerti ataupun tahu apa yang akan saya jelaskan tentang meningkatkan tali persaudaraan di lingkup masyarakat? Mengerti. Belum ya? Oke, baiklah kepada bapak-bapak, jika belum mengerti, saya akan mencoba menjelaskan, yang dimana di sini saya bukan sudah mengerti, tetapi di sini kita belajar bersama-sama, yang dimana apa itu yang dimaksud dari peningkatan tali persaudaraan di lingkup masyarakat. Jadi peningkatan tali persaudaraan di lingkup masyarakat itu adalah suatu yang dimana masyarakat ini harus mempunyai saudara. Dalam arti masyarakat ini ketika tidak mempunyai saudara di luar keluarga, yaitu di lingkup rumah, harus mempunyai saudara di luar. Karena apa? Ketika kita mempunyai keperluan ataupun dan lain ataupun yang lain sebagainya, kita tidak bingung. Seperti kita ada masalah di perjalanan, jadi kita bisa ditolong dengan saudara-saudara kita yang di luar di lingkup masyarakat kita. Oleh karena itu, dengan caranya kita mempunyai saudara di lingkup masyarakat, dari diri kita sendiri kita harus mempunyai keramahan dalam masyarakat, yang terutama di lingkup rumah kita. Yang pertama, kita ramah. Sudah ramah, kita harus baik kepada masyarakat, harus intinya tidak boleh sombong dalam lingkungan kita. Gimana
Bapak-bapak, apa sudah jelas yang saya sampaikan tentang sosialisasi ini? Jelas. Jelas, oke. Selanjutnya saya akan memberi sesi pertanyaan kepada bapak-bapak sekalian. Bahwasanya ketika bapak-bapak sekalian ada yang ingin ditanyakan tentang sosialisasi yang saya sampaikan tentang meningkatkan tali persaudaraan di lingkup masyarakat ini, saya persilahkan. Ya, saya mau bertanya, Mas Nanda. Oke, silahkan Pak Joni. Jadi begini, sebelum saya bertanya, saya mau cerita terlebih dahulu. Oke. Jadi begini Pak Nanda, di lingkungan saya ini banyak janda-janda jompo, terus banyak juga janda-janda muda. Saya pingin ini memperbanyak tali persaudaraan kepada mereka itu, tapi di satu pihak saya itu takut gimana ya, banyak omongan orang. Ya, Gitu. ya. Jadi bagaimana mengatasi masalah itu supaya saya itu bisa memperbanyak saudara, terus tak ada omongan orang gitu. Tak ada omongan orang. Ya. Oke, baiklah, kepada Pak Joni atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi pertanyaan dari Pak Joni adalah bagaimana, gimana Pak tadi pertanyaannya? Mohon maaf sebelumnya. Saya ingin memperbanyak saudara di lingkungan saya, tapi di lingkungan saya ini banyak janda-janda jompo dan janda-janda cantik lah bisa dibilang. Ya. Jadi bagaimana saya bisa memperbanyak saudara di lingkungan saya ini tanpa adanya omongan yang tidak mengenakan dari tetangga yang lain begitu. Ya. Oke. Jadi begini Pak, untuk caranya dalam memperbanyak saudara di lingkungan kita dengan tidak adanya omongan-omongan dari tetangga-tetangga yang lainnya, dengan cara ya kita jangan berpihak untuk mendekati, ya seperti kata Bapak Joni tadi, mendekatkan seseorang yang tidak mempunyai pasangannya lagi, yaitu ya bisa dibilang janda. Nah, jadi mendekatkan itu dengan cara ya mereka boleh kita dekatkan ya dengan cara dalam mendekatkan, tidak dengan cara yang lain. Ya maksud saya seperti ya mendekatkan agar dekat, agar supaya kita akur dalam lingkungan, dan juga di pihak yang lainnya kita harus dekat juga dalam arti pendekatan untuk khusus lingkungan. Jadi semuanya dari pihak satu kita pendekatan itu bukan pendekatan untuk maksud yang lain, tetapi maksud yang sama, yaitu untuk agar kita akur dengan lingkungan semuanya. Jadi ketika kita ada apa-apa di lingkungan kita bisa ditolong dengan mereka, dan mereka ketika mereka juga mempunyai masalah ataupun apa, kita pun bisa untuk terjun dalam menolong mereka. Gimana Pak Joni? Ya cukup Mas, cukup jelas. Oke, alhamdulillah kalau begitu Pak, dalam jawaban saya. Oke, selanjutnya kepada bapak-bapak yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana Pak? Kayaknya cukup Mas. Cukup ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Jikalau sosialisasi yang saya sampaikan cukup jelas kepada bapak-bapak sekalian. Oke, saya kira itu saja Pak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dalam
menyelenggarakan sosialisasi pada masyarakat yang bertema meningkatkan tali persaudaraan di lingkup masyarakat. Oke, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.